dan amal-amalan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saya akan sampaikan 5 amalan menyambut Ramadan. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul. Ada orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Saya batasi 5 saja. Yang pertama, amalan yang kita persiapkan adalah perbaiki hubungan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Yang selama ini mencuri, berhenti mencuri. Yang selama ini mengganggu laki orang, berhenti. Yang selama ini melirik bini orang, berhenti. Yang selama ini menyantet, santau, begu ganjang, berhenti. Yang selama ini korupsi, berhenti. Yang selama ini membicarakan aib orang lain, diam. Inilah masanya kita taubat kepada Allah. Syaratnya bagaimana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap, salah, berdosa, maka dia mesti mandi taubat. Di mana cara mandi taubat? Sama macam mandi wajib. Bagaimana mandi wajib? Tak tahu mandi wajib. Anakku udah berapa? Udah 3 anak tak tahu mandi wajib. Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gimana mandinya Pak Ustaz? Itu di sungai, jembatan titik panjang. Terjun dari jembatan ujung jalan Imam Bonjol itu turun ke bawah. Insya Allah bukan cuma dosanya hilang, orang hilang sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang silap salah dan berdosa, summa yatatahhar, setelah itu dia mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, kemudian dia istighfar, minta ampun pada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli dhiqin wa min kulli hammin faraja, setiap ada masalah diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada kesulitan, datang ke lapangan. Ada masalah, diberikan solusi. Rezeki macet, maka dilapangkan Allah dengan cara banyak beristighfar. Beristighfar dengan tangan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, sependek-pendek astagfirullahalazim, agak panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya sayyidul istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama, kita mesti taubatan nasuha, berhenti, stop. Ini kalian yang lajang-lajang, yang masih pacaran, stop, berhenti. Kalian campakkan mantan-mantan ke tong sampah. Jangan lagi kalian WA lagi. Ini katanya udah tobat, udah hijrah, malam masih juga WA. Yang sahur ya. Ada tuh. Omong kosong semua tuh. Pacaran. Apa itu pacaran? Tak ada. Penuh dengan kepalsuan. Berhenti, bertobat kepada Allah SWT. Yang hari Sabtu malam Ahad masih juga bikin bonceng-bonceng. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Buang jauh-jauh.
Ambil HP sekarang juga buka, cari namanya, delete, buang. Ambil HP sekarang juga buka, Facebook, cari namanya, unfriend. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, miligram, telegram, kilogram, buang semua. Tak ada itu buat dosa semua. Apa Ustaz Somad nih bilang buat dosa? Dia sendiri punya FB, isinya pengajian. Boleh. WhatsApp grup, isinya ngundang ceramah. Boleh. Selama untuk kebaikan. Saya gitu juga Pak Ustaz, cewek saya ini untuk kebaikan. Mana bisa membuat dosa. Tengoklah bagaimana masjid ini membatasi laki-laki dan perempuan tak boleh bersatu. Di sini perempuan semua, di sini laki-laki semua. Antara laki-laki dan perempuan dipasang tabir, hijab. Ini tak boleh ini. Siapa yang melampau batas ini? Di depan ini boleh, ini kan pejabat-pejabat. Tak adil juga Ustaz di rumah. Bukan saya, Yusuf panitia, Yusuf salahkanlah mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tak ada gunanya pengajian banyak-banyak. Saya tidak mau selesai pengajian semua update status pengajian di Masjid Asahan. Masya Allah, meriah, hebat. Apa hebatnya? Hilang selopku. Itu hebatnya. Hebatnya pengajian ada perubahan. Habis mengaji ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz, setelah Ustaz Somad datang ke masjid kami, berubah ibu itu. Dulu omongannya setelah pengajian sekarang diam. Kenapa diam? Bisa jawab. Alhamdulillah Pak Ustaz, dulu bapak tuh orangnya cakapnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah. Tapi setelah Ustaz ceramah kemarin, orangnya jadi baik. Itulah makna perubahan. Maka berjanji setelah tabligh akbar ini, andai tak bisa berubah semua, paling tidak ada perubahan sedikit banyak insyaallah. Amin. Nah, ingat ceramah saya ini tak banyak, 5 saja. Yang pertama, taubat nasuha. Ibu yang di belakang meminta yang di depan ini duduk. Mereka tak bisa duduk karena udah macam ikan sarden. Jadi akhirnya yang duduk tak bisa duduk, yang tegak ribut di belakang, dua-dua klaim tak dapat. Tempat duduk tak dapat, pengajian tak dapat. Bagus dinikmati aja, yang tegak tetap tegak. Yang tak bisa menengok orangnya tak apa-apa, yang penting suara saya sampai. Yang di atas sana, suara saya sampai apa tak sampai? Kalau sampai, angkat tangan sebelah kanan. Oh, sampai itu. Ada juga yang tangan kiri, tak tahu yang mana tangan kanan, mana tangan kiri. Jadi yang pertama kita perbaiki menjelang Ramadan adalah sucikan diri dengan taubat nasuha. Yang kedua, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini kalau tak dibuat oleh PGRI dan pengajian Az-Zihniyah Kabupaten Asahan, kalau tidak buat acara ini, maka saya tak menyambung tali silaturahim ke Kabupaten Asahan. Lama sudah lalu lalang lewat, tapi tak pernah mampir. Bolak-balik saya ke Medan. Kenapa Ustaz tak pernah singgah kemari? Naik pesawat, cuman mau turun. Takkan melompat terjun payung kemari. Tapi hari ini alhamdulillah, berkat kerjasama pemerintah Kabupaten Asahan, menanggapi pimpinan daerah, Bapak Bupati yang dalam keadaan kurang sehat, saya bilang, Pak, Bapak kalau mau istirahat karena sakit istirahat. Tidak Ustaz, aku mau mendengar Ustaz pengajian langsung. Belum pernah aku dengar Ustaz langsung. Selama ini streaming sama rekaman YouTube aja. Masya Allah, kita doakan Pak Bupati sehat insya Allah. Tapi yang dimuliakan Allah, menyambung tali silaturahim. Ini keluarga-keluarga dekat semua. Saya pernah sekolah dari tahun 87, 88, 2 tahun 87, 88 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Darul Ulum 87, 88, 88, 89, 90, 88, 89, 90 pindah saya ke SD Al-Wasliyah.
Cokro Aminanto, Mas Mansur, ada sekolah. Amat sangat mohon maaf saya tak bisa saya singgah ke sekolah saya itu. Bayangkanlah, andai dikutuk guru saya jadi monyet, jadi hantu. Tapi mau gimana kan? Kami habis langsung ke Tanjung Balai, tapi insya Allah panjang umur badan sehat datang saya ke sekolah saya itu insya Allah. Andai tak ada ijazah SD dari SD Al-Wasliyah, tanda tangan Ibu Rusdah Husin Kamal, mungkin tak sampai saya ke Mesir. Guru saya bisa pegang. Tak boleh saya suruh ibu tegak guru saya, durhaka saya. Ada guru saya sini. Tapi doa mereka tak pernah berhenti untuk saya. Ya Allah, jadikanlah anak kami Abdul Somad itu jadi orang, yang sampai dia jadi hantu. Itulah hebatnya guru-guru ini. Banyak murid tak ingat, banyak guru tak ingat murid, tapi kami murid-murid selalu dengan ingat guru kami. Guru kami selalu kami ingat. Itulah makanya saya bangga pakai baju guru. Guru nih. Maka dengan pakai baju ini saya sudah menjadi guru. Apa itu guru? Digugu dan ditiru. Cara bicaranya, cara makannya, cara minumnya. Kalau sampai ada guru minum tangan kiri berdiri pula, hantul. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kau makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau kau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimali. Karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bisimali. Minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Siapa yang mengajarkan kita itu semua? Guru. Ini orang-orang penting di depan kita. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas, Kepala Gadan, Kepala Kantor. Mereka semua jadi orang karena guru. Oleh sebab itu banggalah menjadi orang tua yang punya anak guru. Saya katakan kepada anak kemanakan saya, kalian menjadi guru. Jadi guru itu tak ada pensiunnya. Mati, meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Hari ini saya datang kemari, guru-guru saya yang dulu mengajar. Ingat saya waktu di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, ada namanya almarhum Ustadz Khaidir, meninggal. Ada namanya almarhum Ustadz Ruslan Yakub dari Libya, berjenggot, meninggal. Ada Pak Adlin, masih hidup lagi. Ada pula guru Ustadz Usman Effendi LC, meninggal. Tapi setiap kali saya ceramah, dimanapun saya ceramah, ayat yang saya sampaikan, hadis yang ceritakan, mengalir pahalanya kepada mereka. Maka kalau mau ingin amal tak putus, jadilah jadi guru. Tak pula banyak yang mau jadi guru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan pernah melawan guru. Ini zaman sekarang ini zaman gila. Ada pula anak meninju guru, ada pula anak menikam guru, ada anak membunuh guru, anak pulang ke rumah cerita ke orang tua sama anak mengkeroyok guru. Mau jadi apa bangsa ini? Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati guru-gurunya. Maka kita di Kabupaten Asahan termasuk orang yang menghormati guru, dan saya datang termasuk ingin menyambung tali silaturahim dengan guru-guru saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lalu tak dapat diulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati marat, yang lampau tak dapat diulang lagi. Habis menetes air mata darah kita mau minta maaf ke guru-guru kita, tak ada. Maka selama ada hayat di kandung badan, masih hidup dia, masih bernyawa dia. Kalau hidup dia sekarang, datangi, sambung silaturahim. Apa yang bisa kita berikan? Berikan. Andai tak bisa, doakan dia. Man ahsana ilaikum, siapa yang pernah buat baik pada kalian, bantu dia, balas budi baiknya. Andai tak bisa boleh buat baik, maka doakan dia. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah pernah berbuat baik pada kami. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Betul? Oleh sebab itu siapa yang tak hormat pada gurunya, tak ada barokah ilmunya. Siapa yang tak hormat pada gurunya, hilang keberkahan ilmunya. Hidup ini yang kita cari adalah barokah. Minta umur panjang,
minta rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barakah dalam rezeki. Alhamdulillah, saya tidak hanya bisa menyambung silaturahim dengan guru saya SD, guru saya di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, tapi juga bisa menyambung silaturahim kepada seluruh guru-guru Kabupaten Asahan. Mereka ridho dengan saya, mereka suka dengan saya. Ustadz ini kepedean ini. Dari mana Ustadz tahu guru-guru ini suka sama Ustadz? Dikasihnya saya bajunya, menunjukkan mereka suka lah. Ada juga yang tak suka Pak Ustadz. Tak apa-apa, nanti selesai ini saya buka, saya balikkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambung silaturahim dengan guru, sambung silaturahim dengan kawan, kawan sahabat. Dulu zaman di Mesir susah. Tahun 1998 krisis moneter, $1 2.000 melejit menjadi 20.000. Duit tak ada, susah. Makanan dari mana? Datang bantuan-bantuan dari orang Mesir. Mahasiswa baru tak ada duit, datang abang-abang kami membawakan minyak, membawakan mie, membawakan beras, bantuan. Yang dulu pernah berbuat baik semasa kami anak baru di Kairo, hari ini ada di sini. Siapa namanya? Ustadz Sulhanuddin Batubara LCM. Masya Allah. Itu abang kami. Jam 2 malam, masih ingat, kalau saya pejamkan mata saya, jam 2 malam kami di stasiun Ramses Kairo membawa minyak goreng sama mie sama bantuan dari Hai Sadis 6 District, Hai Sadis, daerah kawasan Hai Sadis, membawa bantuan. Yang membawa bantuan itu saya. Yang membuat kami dapat bantuan itu beliau, karena dia anak lama, mahasiswa senior. Yang memberikan bantuan orang Mesir, tapi yang dipercaya membagikannya itulah Ustadz Samsul Qadri Marpau. Dari sini juga. Hari ini beliau tak bisa datang, tapi beliau sudah kirim WA, Adinda, abang tak bisa datang, aku ingin sambung silaturahim bang. Hari ini tersambung silaturahim, alhamdulillah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Maka sambung tali silaturahim, sambung silaturahim dengan pemimpin Bapak Bupati. Saya sudah datang Bapak Bupati. Saya dulu ibtidaiyah di pesantren Darul Ulum. Yang mendirikan pesantren itu siapa? Bapak Haji Abdul Manan Simatupang. Jadi Bupati Asahan sampai tahun 1979. Setelah itu didirikan yang pesantren, anak-anak bisa belajar agama. Alumni-alumni yang pulang dari Mesir tidak dibiarkannya berkeliaran, ditariknya menjadi guru. Dari Libya tarik jadi guru, dari Kairo tarik jadi guru. Dibuatnya pondok tahfiz Quran. Salah satu pembimbing pondok tahfiz Quran di pesantren Darul Ulum, Ustadz Armawi Abdurrahman. Bulan lalu saya ke Brunei Darussalam ceramah, diundang jumpa dengan Ustadz Armawi Abdurrahman, menjalin balik tali silaturahim. Ternyata sempit dunia ini. Jadi kalau banyak orang bertanya ke saya sekarang, Ustadz, pemimpin model apa yang mau kami cari ke depan? Tak usah muluk-muluk macam Nabi Muhammad, tak usah muluk-muluk macam Umar bin Khattab, tak usah muluk-muluk macam Umar bin Abdul Aziz. Cukup macam Pak Abdul Manan Simatupang saja cukup dah. Allahu Akbar. Jadi bupati dia, didirikannya pesantren, dibuatnya tahfiz Quran, anak-anak menghafal Quran. Alumni-alumni yang balik dari Mesir, dari Libya, dari Madinah, ditariknya mengajar, jelas pekerjaannya. Anak-anak bisa belajar. Segenggam kekuasaan dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu sampai, saya tanya ke Pak Sekda, Pak, itu bangunan apa yang di depan masjid itu? Itu tahfiz Quran. Hah? Kenapa dibangun tahfiz lagi? Apakah yang di Darul Ulum tidak dipindahkan? Tidak Pak Ustaz, yang di Darul Ulum tetap ada, yang di sini dibuat baru sehingga bercabang-cabang. Ternyata buah tak jauh jatuh dari pokoknya. Dulu ayahnya membangun pesantren, membuat tahfiz. Hari ini anaknya membangun masjid yang besar, didirikan pula pondok tahfiz. Jadi kalau banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya pakai kertas, bagaimana tipe pemimpin ideal? Datanglah kalian ke Kabupaten Asahan. Insya Allah nampak kalian contohnya.
Ini banyak pemimpin-pemimpin di dalam kertas saja akan membuat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Mana yang kau buat? Ini 300 halaman. Tak apa-apa aja dibuatnya, tak tentu arah. Yang ada ini saja kita isi sudah, alhamdulillah. Masjid ini ramai kan? Ustadznya dari mana? Sekolah dari mana? Banyak sekarang ustadz pemain naturalisasi. Diundang dari luar, tapi di sini tidak ada halangan. Ketua MUI kita Ustaz Salman dari mana? Dari Suriah, Damaskus, ditarik kemari. Saya baru ceramah di Purba, pondok pesantren Mustafawiyah yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain, berjumpa dengan orang cerdas, hebat baca kitab, Ayahanda Mahmudin. Saya tanya Ayahanda Mahmudin, ingat Ayahanda Mahmudin tuan guru dulu, tuan guru Laru, Ayahanda Laru, alim ulama hebat dari Purba. Ya, di mana dia? Dia terakhir mengajar di Darul Ulum, meninggal dunia. Saya pun hampir juga ke sana, tak jadi. Kenapa? Karena rupanya Darul Ulum menarik orang-orang yang baca kitab, hebat, cerdas, soleh, ditarik. Buatlah lembaga-lembaga. Kau mati meninggal dunia, tapi ini akan tetap kekal abadi. Allahu Akbar. Insya Allah ceramah ini dipiralkan, ditonton orang. Calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon sekjen PBB kalau perlu. Yang tak tahu bagaimana cara beramal soleh. Banyak orang salah kaprah. Apa kata dia? Hebat bupati kami Pak Ustadz, rajin baca Quran, rajin sholat sunat, rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal bupati, itu amal anak TK. Anak TK bisa baca Yasin, anak TK bisa sholat sunat, anak TK bisa puasa Senin Kamis. Amal pejabat bukan baca Yasin, amal pejabat bukan sholat sunat, itu amal orang awam. Amal pejabat adalah mendirikan lembaga tahfiz Quran. Allahu Akbar. Dulu ada namanya almarhum Ustaz Bakhtiar Sulaiman, betul? Juara internasional, ditarik mengajar anak-anak. Juara di Makkah Al-Mukarramah, Ustaz Armawi Abdurrahman dari Tanjung Balai Asahan, ditarik. Kenapa? Karena mereka punya kepedulian luar biasa. Ustaz, kenapa tak ditarik Asahan? Entah, saya pun heran. Karena saya memang sudah lama meninggalkan Kabupaten Asahan. Jadi saya tidak ceramah sebagai tamu, saya hanyalah anak yang terbang lama, lalu kemudian hilang dihembus angin. Setelah itu awan reda nampak, itu datang lagi kemari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang bisa bersilaturahim, tapi tak bisa satu-satu saya datangi. Bapak, Ibu, duit banyak, 30 juta, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, merangis, meraung, meratap, labbaik Allahumma labbaik, ya labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Bisa tak minta ampun kepada Ka'bah, minta ampun kepada Allah dosa kawan sekantor? Bisa? Tak bisa. Kita mesti datang bersalaman. Mamin muslimaini, ada dua muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Saya dari depan tadi salaman, mohon maaf adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, kami naik dari tangga ke atas, banyak yang mau salaman, tak bisa, saya hanya dari jauh saja. Karena kalau semua mau saya salami, jam berapa kita mau ceramah? Udah ramai. Jadi mohon maaf, ibu-ibu ada yang mau salaman, saya gini kan. Kenapa? Saya menghindari sentuhan tangan laki-laki perempuan yang tak mahram, jangan sakit hati. Ada juga orang zaman sekarang begini, kalau yang mau salaman nenek-nenek. Kalau ada nenek-nenek mau salaman begini kan ya, pas anak gadis, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau sholat berjamaah di sini di masjid besar megah ini, insya Allah silaturahim tak akan putus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu dia salam. Banyak juga orang yang mempermasalahkan salaman setelah sholat nih sekarang. Ustaz, boleh salaman setelah sholat? Kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Boleh. Sebelum salam, sebelum sholat salaman, boleh. Setelah sholat salaman, boleh. Sebelum makan salaman, boleh. Setelah makan salaman, boleh. Apa larangannya? Yang tak boleh sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat, Pak?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa-dosa mereka, gugur dosanya, kama tasaqat auraqus syajar, sebagaimana daun yang kering dihembus angin, berguguranlah dosa-dosa. Insyaallah setelah bersalaman salaman dosa kita berguguran insyaallah. Amin. Tapi hutang tak lunas. Nah, udah habis salaman nah, cincai lah itu ya. Gak bisa. Udah berapa yang saya sampaikan? Yang pertama taubatan, yang kedua hablum, yang ketiga pelajari ilmu Ramadan. Fa'lam annahu la ilaha. Coba tengok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok baca awalnya. Fa'lam, berilmu dulu. Maka sebelum la ilaha illallah berilmu dulu. Wujud, tidak, baqa, mu'alafatul hawadis, tiamuhu bin nafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu semua dipelajari dalam sifat 20. Begitu juga dengan puasa. Maka pelajari ilmu puasa. Undang ustadz-ustadz kita. Ustadz Salman, Ketua Majelis Ulama Indonesia, undang. Ustadz Sulhanuddin Batubara LCMA, undang. Ustadz Samsul Qadri Marpaung LCMA, undang. Ustadz Ikhwan Rambe, itu adik kelas saya di Mesir, undang. Ustadz ini kenapa LC aja yang ditunjuknya? Itu yang saya kenal. Yang tak LC bukan berarti tak berilmu. Yang dari Mesir aja berilmu, yang di lokal ini tak berilmu. Banyak yang lama di Mesir tak berilmu. Siapa contohnya? Fir'aun, Qarun, Haman. Itu lama di Mesir itu, tak ada ilmunya. Jadi bukan sekedar lama, tapi dia belajar. Ada juga LC. Pasti tengok ijazahnya rupanya tak ada. Apa arti LC? Lama di Kairo. Tapi abang-abang kita ini terpercaya. Mereka membimbing saya dulu waktu kuliah. Sekarang mereka sudah kembali. Manfaatkan ilmu mereka. Tanya mereka, Ustadz, kami undang Ustadz tapi jangan ceramah. Jawab aja pertanyaan-pertanyaan kami. Buat di kertas, kasihkan pertanyaan-pertanyaan. Di sini pun nanti ceramah ini dibagi 3. Pertama ceramah, yang kedua tanya jawab pakai kertas. Saya baca agak 2, 5, 10 pertanyaan. Habis itu kita baca doa supaya kita diberikan panjang umur, badan sehat, bisa masuk bulan Ramadan dengan baik insyaallah. Download buku saya tentang Ramadan di Play Store. Buka HP masing-masing. Play Store ada? Tak ada Play Store Pak Ustaz, berarti dah laku dijual. Dah, buka di Play Store, tulis di situ 30 fatwa Ramadan. 30 fatwa Ramadan Abdul Somad. Dah, itu dia. Tak pula bagus sih kenapa. 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad. Download, habis itu bawa ke warnet, print, cetak agak 10, bagikan ke musola, bagikan ke masjid. Ilmu tentang Ramadan. Nanti banyak orang bertanya-tanya tentang Ramadan. Saya sudah sholat tarawih di masjid, habis tarawih saya witir, habis witir saya pulang. Boleh tak tahajud lagi malam? Boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah sholat setelah witir. Apakah nanti setelah tahajud ditutup lagi dengan witir di rumah? Tidak. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Berkelahi pula antara tarawih 11 dengan tarawih 23. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23, kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih 11, lebih dari 11 bid'ah, dhalalah, masuk neraka. Berkelahi antara yang 11 dengan 23. Yang ketawa siapa? Yang tak tarawih. Baca bukunya, sudah saya terjemahkan. Fatwa Syekh Atiyah Saqar, Fatwa Syekh Qardawi, Fatwa Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Ikatan Ulama Dunia. Baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah saya terjemahkan. Tak bisa mendownload, minta downloadkan. Tak bisa ngeprint, minta printkan. Tak ada duit. Ini beratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cara beramal. Ustaz, ada kawan saya berniatnya 1 malam sekali saja.
Sementara yang satu tiap malam berniat. Boleh apa tak boleh? Yang berniat satu malam sekali untuk satu bulan, mazhab Maliki, nawaitu shauma syahri Ramadan, hari Rabu malam Kamis, niatnya sekali. Aku berniat puasa Ramadan satu bulan full, sah. Yang berniat tiap malam, Syafi'i, Hambali, Hanafi, berniat tiap malam. Yang penting ada berniat. Ustaz, apakah tarawih itu dilafazkan di mulut atau cukup di hati? Usolli sunnatan tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, atau cukup dalam hati saja? Yang satu mengatakan tak boleh dilafazkan, dalam hati saja, tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf, cukup dalam hati. Yang satu mengatakan mesti dilafazkan. Yang mengucapkan dalam hati sah karena niat dalam hati. Adapun yang melafalkan sah karena hatinya was-was. Kalau tak dia sebutkan niatnya, dia ragu. Allahu Akbar. Ini tarawih apa tahajud? Jadi imam apa jadi makmum? 2 rakaat apa 3 rakaat? Ada apa qadha? Usolli. Salat apa? Sunnatat tarawih. Berapa rakaat? Rak'ataini. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Jadi ada dalil-dalil mazhab-mazhab, bukan kata saya. Saya hanya menukil pendapat ulama. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Ini berkata, ini berkata. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di selah-selah tarawih ada yang berzikir Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Mawjud. Boleh apa tak boleh Ustaz? Ada yang mengatakan tak boleh, menambah-nambah ibadah, bid'ah, dhalalah, finnar. Boleh apa tak boleh? Maka kata Syekh Atiyah Saqar, boleh. Karena dulu orang Makkah selesai 2 rakaat mereka tawaf sunat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah dalil boleh berzikir, bertasbih di celah-celah tarawih. Tapi kalau bisa, mintakan sama Ustadz Ketua MUI supaya diseragamkan se-Kabupaten Asahan pakai 1 lembar kertas. Bacaan zikir tarawih se-Kabupaten Asahan, cetak, print, sebarkan. Bagi Anda yang sudah dapat 1 lembar, fotokopi 10 lembar, kirim ke kawan-kawan Anda akan dapat 10 rahmat. Bila tidak Anda lakukan, 10 laknat akan datang. Bagi, maka setiap dapat lembar bagi, sehingga Bilal itu ada bantuannya, ada panduannya. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Karena sekarang banyak Bilal tak apa-apa kata dia. Bacaan lama tak ingat, bacaan baru tak tahu. Ma'bud, imamnya lambat, makmumnya cabut. Tak apa-apa kata dia. Oleh sebab itu maka ini mesti diluruskan. Boleh, silakan. Ini semua Ustaz, habis salat tarawih imam berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh apa tak boleh Pak Ustaz? Boleh, silakan, silakan berdoa. Jangan tak diaminkan. Ini banyak imam berdoa, imam berdoa, Bilal berdoa, tangannya letakkan di kepala. Kau kenapa tak berdoa? Lama aja belum dikabulkan Pak Ustaz. Doa lah, angkat tangan. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Hanya saja yang berdoa itu janganlah cepat-cepat, pelan-pelan, makharijul hurufnya tepat, jangan membentak-bentak tak tentu arah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma alaina fi sakaratil maut. Sekarang banyak orang berdoa tak ada membentak-bentak. Mau
apa? Anak-anak kita kan sholat di masjid. Anak-anak yang ikut tarawih itu mendengar. Dan anak-anak itu tidak ngapal doa pakai kertas. Saya tak pernah ngapal doa pakai kertas. Ustaz kok bisa hafal? Karena imam baca doa kita dengar dari belakang. Inti ibu habis sholat tarawih panggil anaknya. Nak, sini. Coba baca apa doa imam itu. Allah, mau. Apa itu baca? Entah mah, itu bunyi dia tu. Ini penting. Jadikan Ramadan sebagai madrasah. Jadikan Ramadan sebagai madrasah, bukan rutinitas, bukan musiman. Tapi setelah Ramadan, yang belum pandai baca Quran jadi pandai, yang belum pandai berdoa menjadi pandai, yang belum ke masjid menjadi ke masjid. Dengan apa? Yang ketiga, ilmu Ramadan. Taubat nasuha, hablum minan nas, ilmu Ramadan. THI, mudah ingat ceramah. T, taubat nasuha. Ha, hablum minan nas. I, ilmu Ramadan. Yang keempat, Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Nur Asia Jamil. Apa maknanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka siapkanlah Al-Quran. Minta saya Quran masjid. Ini masjid raya apa masjid agung? Masjid agung. Minta saya masjid agung, Quran masjid agung 1. Saya mau nengok masjid Quran agung, Quran masjid agung ini cemana betul? Quran masjid agung ini mantap. Cara baca Quran yang pertama, kalau mau beli Quran, jangan beli Quran kalau tidak ada tanda tasheh. Tanda tasheh. Lajnah Pentasheh Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, Ketua Haji Muhammad Kailani, Sekretaris Haji Muhammad Sohib Tahir, Jakarta tahun 2000. Karena sekarang banyak Quran tak betul cetaknya. Setelah punya ini barulah dibeli. Ini Quran ini mantap. Tapi bagi saya yang bukan qori, ini saya lupa mana idgham, mana ikhfa, mana qalqalah, mana gunnah, mana bila gunnah. Balik dari sini cari Quran yang warna-warni. Idgham merah, ikhfa hijau, qalqalah kuning, gunnah bila gunnah, maka berwarna-warni dia. Ada tuh di kisaran kan? Sepele kan ustaznya sama kisaran. Beli. Berapa harga Quran yang ada warna-warni? Di bawah warna-warni itu ada terjemahnya potong-potong. Ini kalau dibaca terjemahnya tak ada. Kalau pahala ada, tapi beli yang terjemah. Di bawah ada terjemah kosakata potong-potong, di samping ada tafsir, di bawah ada asbabun nuzul, ada tajwid, ada tafsir, ada terjemah, ada asbabun nuzul. Berapa harganya? 200.000. Harga sepatu 500. Padahal gunanya menjaga kaki dari tai ayam. Sedangkan Quran ini tak ada. Banyak pula sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, Quran yang di rumahnya sudah tak bersampul lagi, tak berbaju. Titik ba pun sudah 3 ditambah rayap. Quran akad nikah tahun 80. Itu pun tak pernah dibaca. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Itu gimana ini? Orang Kabupaten Asahan, orang Kisaran, jangan sampai macam ayam mati di lumbung padi. Pondok tahfiz Quran ada. Dari zaman dulu ustaz-ustaz qori-qori ada. Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak masukkan anak hafal Quran? Saya sampai sekarang cita-cita emak saya yang tak tercapai adalah dia ingin saya jadi qori, jadi hafiz. Datang dia ke pesantren Darul Ulum, diserahkannya ke saya ke Ustaz Armawi pakai pulut kuning panggang ayam. Ustaz, terimalah anakku ini, aku ingin dia jadi qori dan jadi hafal Quran. Pulang saya dari Mesir membawa ijazah LC, pulang dari Maroko membawa ijazah MA, LCMA. Mak, aku sudah LCMA. Cita-citaku belum sampai, kau tak qori dan tak hafal Quran. Insya Allah anak cucu kita hafal insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Kalau ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pun bertanya, siapa qari itu? Anak saya. Bapak yang ngajar ya? Enggak. Kuserahkan dia ke pesantren Darul Ulum di sana. Kuserahkan dia ke tahfiz Quran di komplek Masjid Agung. Aku ni bodoh, aku ni buta huruf Quran, aku ni tak pandai baca Quran. Aku ingin anakku jangan macam aku. Begitu. Ini banyak orang sekarang. Saya ini bodoh Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Gimana kita mau selamat? Pemimpin Kabupaten Asahan kalau mati meninggal dunia menghadap Allah, ditanya Allah, sudahkah kau siapkan pesantren untuk hafal Quran? Sudah. Sudahkah kau buatkan lembaga tahfiz Quran? Sudah. Sudahkah kau bangunkan masjid yang besar megah mewah? Sudah. Apakah di tepi jalan atau tahu di kampung-kampung, pinggir jalan? Kenapa mereka tak juga beramal? Bukan urusanku lagi Allah. Sudah melakukan semuanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al mahiru bil Quran, anak yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil barara, mereka akan dibangkitkan di surga bersama para malaikat. Mudah-mudahan itu anak-anak kita insyaallah. Pandang ke sebelah kanan, malaikat. Pandang ke sebelah kiri, malaikat. Tengok ke muka, malaikat. Tengok ke atas, malaikat. Mengapa aku bangkit sama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kami yang tak lancar Pak Ustaz? La aqulu alif lam mim. Orang yang berkata alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau yang tak lancar jangan berkecil hati, karena makin tak lancar makin banyak hurufnya, makin banyak pahalanya. Kalau cuma sekali mana alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau tak lancar alam. Tapi janganlah tak lancar seumur hidup. Ustaz, ada ustaz berceramah, katanya kalau baca Quran tak tahu artinya tak dapat pahala. Menangislah nenek-nenek menjumpai saya. Kok kenapa nenek kenapa menangis? Katanya kalau baca Quran tak tahu artinya tak dapat pahala Pak Ustaz. Saya bacakan ayat. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam, mudah-mudahan engkau dapat rahmat. Mendengar aja dapat rahmat, apalagi membaca. Oh, jadi dengar pendapat Pak Ustaz ya. Nah, kalau gitu aku dengar aja lah. Mendengarnya anak tangga paling bawah. Karena bahasa Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Mandailing. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Batak. Bahasa Arab ada huruf A, ada sya, ada tha, ada wa. Mana ada bahasa Inggris A? I love you. Tak ada. Bahasa Arab ada huruf shin. Bahasa Inggris pun ada shin. Apa contohnya? Workshop, shopping center. When are you going? I'm going to Washington. Ada shin. Mana bisa begitu? Bahasa kita terserah. Tha, sya, sa, so. Tak ada beda. Saya suka Ustaz Somad. Tak ada beda. Oleh sebab itu maka perjalanan, perhatikan hurufnya. Kami dulu belajar itu huruf-huruf. Alhamdulillah. Makanya nanti selesai sholat tadarus, sholat tarawih, selesai witir ada namanya tadarus. Kalau satu orang belajar, tadrus. Kalau dua orang belajar, saling belajar, tadarus. Bina musyarakah. Dua orang yang saling belajar. Berapa orang yang tadarus? Jangan banyak-banyak. Jangan tadarus satu masjid. Tadarus 10 orang satu halaqah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Satu lembar, 10 lembar, 1 juz. Baca dulu Pak.
Bapak dulu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selesai. Bapak baca. A'udzu. Lain Pak. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ikut Pak. A'udzu, bukan zu. Ada za, ada wa, ada za, ada ja. Jangan sampai disatukan. Bolak-balik dikasih tahu, tutup Quran balik, merajuk. Ada pula orang tadarus nih mau menunjukkan dia hebat. Ini aku yang hebat, aku yang sudah belajar. Ketika dikritik orang marah. Coba baca Ustaz Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma baqi. Cepat betul tuh Pak Ustaz. Janganlah cepat-cepat. Tak tahu bahwa aku ini siapa? Ini LCMA nih. 4 tahun aku di Mesir, 2 tahun di Maroko. Bahasa Arab kami tiap hari. Tak tahu kau siapa? Untung ada yang berani meluruskan. Berapa tahun tadi Ustaz? 6 tahun, 2 tahun di Maroko, 4 tahun di Mesir. Ya, onta lebih lama lagi Ustaz. Jadi bukan masalah lamanya, bukan masalah hebatnya, tapi masalah kita mau rendah hati, dikritik, diluruskan orang. Itulah makna tadarus. Ada pula di masjid ini tadarus ibu-ibu ngajinya biasa, ketawanya sampai masuk ke mikrofon. Alhamdulillah. Dengar orang. Biasa kalau sudah masuk pertanyaan itu artinya saya sudah ceramah 60 menit. Sementara yang saya sampaikan baru berapa? Taubat nasuha, hablum minan nas, ilmu Ramadan, Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, siapkan duit. Untuk apa duit? Ibu di rumah berapa orang? 4. Suami, istri, anak 4 orang. Budget biasa masak kolak berapa? 4 piring. Buat 8. Untuk apa 8? 8 piring, 4 piring di rumah, 4 piring anak yatim, fakir miskin, panti jompo, orang tua. 4. Siapkan duit banyak. Berapa biasa Bapak ngasih belanja? 4 juta. Bulan Ramadan ini tingkatkan 8. Ibu setuju? Alhamdulillah, sejak Ustaz Somad datang naik APBD kami. Nampaknya ada pesanan. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Kami di Mesir ada namanya Maidatur Rahman. Tanya Ustaz Sulhan, tanya Ustaz Samsul Qadri Marpau, tanya Ustaz Ikhwan Rambe. Ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman Allah yang Maha Penyayang. Maidatur Rahman meja makan Allah. Apa maknanya? Meja makan gratis, makanannya silakan, buka puasa gratis. Jam 6 sore anak-anak Indonesia sudah tak ada lagi di asrama, tak ada lagi di rumah kos-kosan, semuanya pindah ke Maidatur Rahman menunggu buka puasa. Hari pertama ayam. Orang Mesir motong ayam 2 kali potong aja. 1, 2, 1, 2, seperempat. Bukan macam orang kita. Dimutilasi, hancur ayam. Oh, Ustaz nyindir makanan di rumah Pak Bupati ya? Enggak. Di rumah Pak Bupati tak ada ayam tadi. Kami makan anyam sama kerang. Mantap. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah mau diceritakan dengan kata-kata. Hari kedua daging. Di Mesir tuh ganti menu 3 kali. Hari pertama ayam, hari kedua daging. Dagingnya tebal-tebal. Ingat ibu sabun telepon. Macam itulah, tebal-tebal. Potongnya mereka luar biasa. Bukan macam tempat kita. Tempat kita daging ini tipis. Potongnya pakai rautan pensil. Pedasnya minta ampun. Makan sehari 2 hari mencret. Hari ketiga ikan. Padahal sungai Nil cuma, tapi ikannya besar-besar, ikan membuka, ikan luar biasa.
Itulah yang kami jadikan makanan 3 hari. Orang Mesir dengan orang Saudi Arabia tak sama. Orang Makkah Madinah kalau bersedekah biasa, dia kaya, minyaknya banyak, petrodolar. Tapi Mesir sama susah macam kita. Dan orang Mesir ini bersedekah tidak formal, tidak formal. Jumpa sama kita di stasiun bis, diambilnya dompet, keluarkannya duit. Indonesia, kalian anak Indonesia ya? Iya, ani ku kasih 100 pound, pergi buka sama kawan kalian. Tak macam kita. Orang kita kalau mau sedekah buka, diundang anak yatim jam 5. Jam 5 suruh datang. Buka puasa jam 6.30. Sejam setengah suruh baca Yasin 3 kali. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sudah mau habis. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqal. Jam 6.15, sejam 15 menit sudah baca Quran. Anak yatim itu pun sudah lemas, disuruh pula tahlil. La ilaha illallah, la ilaha. Jam 6.30 dia pun pingsan. Saya sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada jamaah, jangan kalian menyiksa anak yatim. Suruh anak yatim itu datang jam 6, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, wa binnas sekali, Fatihah sekali. Kasih dia makan, kasih dia duit. Ini lamanya minta ampun. Habis itu suruh dia, la ilaha illallah, la ilaha. Semangat mereka karena mau berbuka. Kencanglah kipas angin, tertutup piring. Ditengok di balik, rupanya mie goreng. La ilaha illallah. Kok tahu ini bagus aku tak datang. Berikut ini santunan anak yatim. Kepada ibu-ibu pengajian, dipersilakan menyantuni anak yatim. Oh, semangat menyapu kepala anak yatim. Oh, salah. Kalau ditengok anak yatim itu balik ke rumah, suruh dibukanya lah amplop 2.000 perak. Celaka ini kata anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Yang menyanyiakan anak yatim. Dulu orang kasih duit sapu kepala, kasih duit sapu kepala, kasih duit. Sekarang enggak, kasih duit sapu kepala, streaming pula tuh. Ini amal apa ya? Nanti kalau ada yang bertanya berapa lama Ustaz Somad ceramah di Masjid Agung Kabupaten Asahan Kisaran itu, 1 jam dia ceramah. Apa yang disampaikannya? 5. Apa aja yang 5 itu? Aku pun tak ingat apa-apa kata dia. Lah kenapa kau datang? Aku mau nengok aja, ada tak dia di alam nyata. Kalau niatnya karena Allah, baliknya akan karena Allah, betul. Tapi kalau niatnya datang karena tak baik, maka balik akan menjadi, kita doakan menjadi baik. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? T, taubat nasuha. H, hablum minan nas. I, ilmu Ramadan. Q, Quran. S, D, duit. Mengapa Ustaz pilih D? Karena orang payah melupakan duit. Maka saya pilih D. Saya Pak Ustaz yang 4 itu tak ingat saya, duit itu aja ingat. Bagus.